Shalom. Sebelum pemberitahuan yang ketiga ini, sebelumnya sudah ada pemberitahuan pertama dan kedua tentang penderitaan Yesus. Pertama adalah Markus pasal 8 ayat 31 hingga 38, di mana Yesus mengatakan bahwa anak manusia itu harus menanggung penderitaan, ia harus ditolak, ia akan dibunuh dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian pemberitahuan yang kedua adalah dalam Markus pasal yang ke-9 ayat 30 hingga 32, di mana Yesus mengatakan bahwa anak manusia itu akan diserahkan, ia akan dibunuh dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Dan nas pada hari ini Markus pasal 10 ayat 30 sampai 34 secara luas lagi menjelaskan tentang apa yang akan terjadi, bahwa Yesus sebagai anak manusia akan dijatuhi hukuman mati, ia akan diolok-olok, ia akan diludahi, ia akan disesah, dan ia akan dibunuh. Tapi sama akhirnya, bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus dan murid-murid mereka sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Yesus berjalan dengan sangat mantap di hadapan mereka. Tetapi ternyata murid-murid dan orang-orang banyak yang mengikuti mereka pada saat itu merasa sangat khawatir, merasa sangat cemas. Kenapa? Tentu saja yang pertama adalah karena kalau sampai itu benar terjadi, Yesus dibunuh, Yesus disiksa dan sebagainya, penderitaan tersebut sampai terjadi, maka pasti akan ada akibat dan efek yang akan terjadi kepada mereka, terutama bagi para murid-murid. Mereka khawatir tentang apa yang akan terjadi bagi mereka. Yang kedua adalah alasannya bahwa mereka pastinya terlalu fokus kepada penderitaan Yesus, fokus kepada siksaan yang akan dialami oleh Yesus, tapi mereka tidak melihat atau tidak menaruh perhatian kepada satu jaminan bahwa akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Bapak Ibu, kecemasan kita dalam mengikut Tuhan itu seringkali hanya karena ingin sesuatu yang enaknya saja. Kita hanya ingin mukjizat, kita hanya ingin berkat Tuhan. Tapi ketika kita harus menderita karena mengikut Tuhan, kita lebih memilih untuk kompromi dengan dunia. Ketika kita disuruh, diperhadapkan untuk memilih yang mana yang baik, yang mana yang benar sesuai kehendak Tuhan, kita kemudian memilih yang mana yang lebih menguntungkan kita, meskipun sebenarnya itu bertentangan dengan firman Tuhan. Syukur karena kita punya Tuhan Yesus Kristus sebagai pemimpin, sebagai gembala, dan juga sebagai Tuhan yang berjalan di depan kita. Di setiap penderitaan, ia tidak mundur, tapi dia terus berjalan dengan keyakinan. Demikian juga dengan kita. Mari kita tetap setia untuk mengikut Tuhan di belakang Tuhan. Ada banyak penderitaan, ada banyak permasalahan yang kita hadapi, tapi yakin dan percaya bahwa selama kita setia untuk mengikut Tuhan, untuk berada di belakang Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka semuanya itu pasti akan bisa kita hadapi. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Shalom.